Perselingkuhannya dibongkar suami, lagi endahoi mesra di room karaoke. Seorang wanita ini menyesali hingga seumur hidup. Teman-teman, ada seorang lelaki bernama Rifat Eka Putra berusia 43 tahun, punya istri bernama Yebi berusia 38 tahun. Di awal rumah tangga mereka baik-baik saja, Rifat pun bahagia dengan Yebi, namun ternyata belakangan mengetahui kalau sang istri berselingkuh dengan lelaki bernama Aryo Fernando berusia 34 tahun. Sekali dua kali ketahuan selingkuh, Rifat sebagai suami bahkan mendatangi selingkuhan sang istri, meminta untuk menjauhi istrinya. Bahkan meminta untuk memutuskan hubungan ini. Rifat Eka berharap keluarganya baik-baik saja dan selingkuhan sang istri pergi menjauhi mereka. Rifat ingin mempertahankan rumah tangganya meskipun tahu sang istri berselingkuh, namun Rifat berharap sang istri bisa berubah. Apalagi Rifat pun menyebutkan dirinya sudah menemui selingkuhan sang istri. Namun nampaknya keinginan Rifat ini berbeda dengan kenyataannya. Sang istri masih tetap berselingkuh. Terbukti Rifat masih curiga saat itu. Rifat pun ingin makin membuktikan lagi dengan masang GPS di motor sang istri. Tanggal 25 November 2020 melihat sang istri pergi ke suatu tempat, namun posisinya ada di karaoke Prabu Muli. Saat itu Rifat merasa mungkin sang istri tengah membeli makanan, namun dilihat lagi setengah jam motor nampak tak bergerak. Dari GPS terlihat kalau sang istri setengah berada di salah satu karaoke di daerah Prabu Muli. Hati deg-degan dan merasa feeling tak enak, akhirnya Rifat pun izin kepada bosnya untuk segera pulang setengah hari. Tak lama dirinya pun langsung menyusul posisi sang istri yang ada di GPS tersebut. Nampaknya ada di karaoke Diva Prabu Muli. Rifat pun mencari motor dan ternyata betul ada sang istri di karaoke tersebut. Saat satpam menanyakan dirinya sudah reservasi, Rifat menyebutkan sedang menunggu teman, namun dirinya tak mau menunggu di luar, dirinya masuk ke karaoke Diva. Rifat pun masuk pelan-pelan. Rifat mencari room yang dipakai sang istri. Akhirnya Rifat pun menemukan sang istri berada di room nomor 3. Benar saja feeling Rifat, ternyata sang istri Yesi dengan lelaki selingkuhannya Aryo Fernando. Tak menunggu waktu lama, Rifat langsung ngamuk di karaoke tersebut mengarahkan pisau yang dibawanya ke sang istri Yesi. Ada satpam di sana yang mencoba menengahi, namun nampaknya Rifat makin ganas. Satpam tersebut keluar memanggil polisi. Saat satpam datang dengan pihak kepolisian, nampaknya satpam masuk dan polisi pun melihat, dan pihak kepolisian pun melihat semua tak terkendali. Istri Rifat Yesi sudah berlumuran cairan merah di luar, sementara Aryo sudah tergeletak tak berdaya di lantai. Rifat sendiri tak kabur, hanya duduk di kursi dengan penuh kesedihan. Pihak kepolisian membawa Rifat dan Yesi ke Polres dan membawa jasad Aryo untuk diotopsi di rumah sakit. Di kepolisian, Yesi mengaku kalau dirinya memang berselingkuh sudah lama dengan Aryo dan mereka berkenalan di sosial media. Saat itu Yesi mengaku kesepian dan sering dipuji oleh Aryo hingga ada komunikasi, bertukaran nomor telepon hingga bertemu dan akhirnya berselingkuh lebih dari 1 tahun. Hubungan mereka sempat renggang saat ketahuan oleh sang suami Rifat, namun nampaknya rasa cinta yang dalam membuat mereka kembali berselingkuh. Tak tahu kalau sang suami memasang GPS di motornya, dan tak menyangka kalau sang suami bakal ngamuk di karaoke tersebut hingga melakukan penganiayaan terhadap mereka dan mengakibatkan selingkuhan Yesi dinyatakan meninggal di rumah sakit. Aryo Fernando, selingkuhan dari Yesi, dinyatakan tak selamat. Saat itu Yesi memang menyesal, namun dirinya tetap lebih menyesali kelakuan sang suami yang menghabisi selingkuhannya. Di rumah sakit, keluarga Aryo Fernando datang dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Mengaku berasa berdosa kepada sang suami, Yesi pun meminta maaf kepada sang suami Rifat, bahkan mencium kaki Rifat, mengaku kalau dirinya hilaf dan tetap ingin meneruskan rumah tangga. Namun nampaknya sang suami Rifat sudah tak mau lagi, bahkan kepada pihak kepolisian Rifat mengakui kalau sang istri pun Yesi harus diamankan pihak kepolisian karena semua ini penyebabnya adalah Yesi dan Yesi pun telah berzina dengan lelaki tersebut. Rifat dinyatakan bersalah terkait permasalahan ini, bahkan Rifat pun menjalani masa tahanan dan dirinya pun menjalani beberapa kali pengadilan. Rifat mendapatkan vonis 15 tahun penjara, sementara Yesi memang tidak bisa dibawa ke jalur hukum, namun Yesi menyesali permasalahan ini dan dijauhi keluarga sendiri. Teman-teman, sekian dulu permasalahan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita bisa belajar untuk kehidupan kita. Semoga dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan teman-teman ditunggu lagi berita bahasan kasus selanjutnya.